Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik lumayan tinggi 0,73% ke angka 6.916. Dan video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam beberapa hari terakhir ini bergerak naik, hari ini terkena koreksi, dan ternyata laba bersih semester satunya turun 19%. Apakah saham ini masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan coba update pergerakan saham ADMR yang hari ini terlihat masih gagal naik melewati harga 1250 dan ditutup turun 1% lebih ke harga 1210. Jadi secara tren jika kita lihat memang ADMR saat ini sudah mulai reversal. Sebelumnya sangat downtrend, setelah itu mulai sideways dan pelan-pelan berhasil break garis EMA 50. Satu minggu terakhir ini memang terlihat sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Tapi candle 2 hari terakhir ini, menurut saya belum mengkonfirmasi bahwa ADMR berhasil break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1155. Karena candle pada hari Senin masih menyentuh garis EMA 150, hari ini memang harga berada di atas garis EMA 150, tapi ini candle merah. Jadi ini masih belum terkonfirmasi break. Tapi secara tren ADMR saat ini memang masih bagus trennya. Dan jika kita perhatikan broker sama garis MACD saat ini juga masih bergerak naik. Dan ternyata hari ini laba bersih ADMR di semester 1 ini ternyata turun 19% lebih. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini terlihat sebenarnya masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing memang masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Tapi satu minggu terakhir jika kita lihat sebenarnya asing masih masuk akumulasi saham ADMR. Jadi untuk ADMR, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, saat ini masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 150. Jadi saya lihat minggu ini ADMR masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 150. Apabila masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba entry. Apabila teman-teman belum punya saham ADMR, dengan target jangka pendek sekitar 1250 sampai harga 1300 untuk target jangka pendek. Atau bisa hold terus saja selama ADMR kuat berada di atas garis EMA 150 dengan target lebih jauh di sekitar 1400. Tapi itu target jangka pendek menurut saya ADMR target terdekat itu sekitar 1300. Jadi yang sudah berhasil dapat di harga bawah menurut saya masih layak untuk di hold saat ini. Oke, sekarang kita coba lihat saham Harum. Saham Harum bisa kita perhatikan masih bisa bertahan dan rebound dari support EMA 50 150. Jadi sebelumnya bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50 150 sempat turun bawah garis EMA 150 tapi mengetes garis EMA 50 masih bisa bertanda rebound. Tapi mencoba untuk break 1700 saham Harum gagal break, turun kembali ke garis EMA 50 150 bisa kita lihat ini masih bisa bertahan dan hari ini masih rebound naik 3% lebih ke 1640. Saham Harum sebenarnya merupakan salah satu saham yang kami bahas pada saat live streaming hari Minggu kemarin dan masuk ke watchlist untuk saham-saham yang berada di sekitar support EMA 50 150. Karena bisa kita lihat masih bisa bertahan dari support ini dan masih bisa rebound. Selain itu untuk saham sideways yang diakumulasi, untuk Adro saat ini juga masih naik tapi saya tidak bahas di video kali ini. DSTNG juga saat ini masih naik. CTRA sudah kami bahas pada video tadi sore jam 6 sore. Teman-teman apabila belum nonton bisa coba pantau. PNBN masih mencoba untuk rebound. TOR juga masih mencoba untuk break resisten. Jadi untuk saham Harum bisa kita lihat kami pantau pada saat hari Jumat mengetes garis EMA 50 150 dan ternyata masih bisa bertanda rebound dan sebenarnya saat ini sudah mencapai target di sekitar 1630 karena ini memang merupakan resisten terdekat saat ini. Dan jika kita perhatikan kenaikan tinggi hari ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Ini yang membuat Harum harus hati-hati. Asing masih distribusi, kenaikan 3% ini tidak ada akumulasi dan saat ini mengetes resisten sekitar 1630. Jadi bisa saja masih gagal break dan melemah kembali. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau ikutan entry, ingat ini masih belum berhasil break resisten walaupun harga hari ini naik 3% lebih dan berada di atas resisten 1630. Apabila satu minggu ini tidak terkonfirmasi break, Harum masih ada potensi untuk melemah kembali menuju garis EMA 50 150. Dan untuk teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar garis EMA 50 150 bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini Harum gagal bertahan di atas harga 1630. Oke, sekarang kita coba lihat di SNG. Ini juga kami pantau karena secara tren memang masih sideways tapi pada perdagangan hari Jumat kemarin pada kenaikan ini terlihat ada akumulasi, sehingga masih menarik untuk dipantau untuk buy on breakout
apabila berhasil break garis EMA 150. Jadi hari Senin sempat melemah, belum sempat mengetas garis EMA 150, tapi masih bisa bertahan di atas support EMA 50, dan hari ini kembali rebound dan mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini di harga 605. Jadi di SNG menarik apabila memang berhasil break kedua garis EMA, karena ada potensi untuk mulai uptrend lagi dengan target terdekat di sekitar 650. Jadi sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba untuk break kedua garis EMA, setelah berhasil break naik menuju 650. Jadi untuk saat ini juga masih bisa dipantau untuk swing trade dengan target sekitar 650. Dan bisa kita perhatikan di sini kenaikan 4% lebih ini malah terlihat ada distribusi. Tapi asing 3 hari terakhir masuk ke akumulasi. Jadi kenaikan tinggi ini bukannya ada akumulasi, malah ada distribusi. Jadi hati-hati, kenaikan ini berarti tidak terlalu kuat karena malah ada distribusi. Jadi apabila minggu ini terpantau di SNG mendekati atau mengetas 650 mulai berbalik arah, paling aman bisa pertimbangkan untuk take profit. Apabila terpantau besok masih ada distribusi, apabila masih terus ada distribusi, bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman bisa coba tunggu kembali di sekitar 600 sampai 605 apabila teman-teman mau coba entry. Selanjutnya saya akan coba analisa saham PTBA yang hari ini juga naik lumayan tinggi, 6% lebih ke 2.990. Jadi PTBA saat ini secara pergerakan sudah mulai menarik karena mencoba untuk break garis EMA 50 dan di atasnya memang masih ada resistensi sekitar 3.000. Jadi PTBA sebelumnya saya jelaskan menarik apabila berhasil naik di atas 2.800, sempat turun kembali di bawah 2.800 tapi masih tertahan di atas support 2.720. Dan hari ini berhasil naik di atas 2.800. Jadi apabila ternyata gagal break harga 3.000, selama masih kuat di 2.800, menurut saya PTBA juga masih menarik secara pergerakan, walaupun memang saat ini belum bergerak trend. Dan dari data broker summary ini terlihat kenaikan 6% lebih ini malah ada akumulasi besar. Asing juga masih masuk dengan jumlah besar hari ini. Dan dalam beberapa minggu ini bisa kita lihat asing masih terus masuk akumulasi saham PTBA. Jadi PTBA apabila teman-teman belum sempat dapat di sekitar harga 2.800 atau ke bawah, menurut saya juga masih bisa pantau untuk buy on breakout. Jadi saat ini paling aman tunggu PTBA berhasil break garis EMA 50 sampai 3.000 baru ikutan entry, karena apabila terkonfirmasi break garis EMA 50 akan berubah menjadi support dan PTBA berpotensi naik menuju target terdekat di sekitar 3.200 sampai garis EMA 150-nya yang saat ini di sekitar 3.300. Jadi bisa buy on breakout atau apabila gagal break pun masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 2.800 untuk entry di sekitar support ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.